Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Bung Noel Ebenezer membuat malu Sekjen Hasto Kristianto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan kalau kalian ingat, katanya ya, Hasto ini punya bukti dokumen video terkait dengan keterlibatan Pak Jokowi, Ibu Iriana, dan juga keluarganya terhadap skandal korupsi di Indonesia. Dan juga katanya, ini banyak katanya teman-teman ya, dokumen itu sudah diserahkan kepada Koni Bakri dan disimpan di Rusia. Aduh, penjelasan itu aja sudah bikin kita tertawa dan enek teman-teman ya. Kok disimpan di Rusia gitu? Kenapa nggak dilaporkan gitu ya kan? Kenapa nggak dibuka ke publik? Ini kan bisa membuat terang benderang kasus korupsi di bangsa ini teman-teman. Tapi ya sepertinya sih dokumennya dokumen omon-omon teman-teman. Makanya ya dibuat seolah-olah kayak detektif-detektifan, seolah-olah intelijen-intelijenan. Padahal ya omon-omon. Makanya itu Bung Noel langsung mempermalukan Hasto teman-teman. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Rilis yang Anda sebarkan seperti apa? Iya. Keparanoidan Hasto sebagai Sekjen PD Perjuangan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bukan soal parno aja deh ya. Dia kan coba ingin menyamakan apa yang dilakukan sama persis apa yang diperjuangkan Bung Karno. Bung Karno bicara tentang ideologi, kemerdekaan. Nah dia kan tidak. Dia ingin merampas kemerdekaan orang lain terkait misalnya PAW. Tuh, kedua kita lihat juga dia coba ingin mengintimidasi penyidik. Dengan dia akan menyebarkan puluhan atau berapa ya video-video yang katanya skandalnya sama kayak Watergate gitu. Lantas kemudian juga dia ya coba juga ingin membargaining kasusnya dia agar kasusnya ini tidak dilanjutkan kayak gitu-gitu. Itu kan analisa saya. Kemudian juga banyak hal yang akhirnya kita berspekulasi. Jangan-jangan juga dalam kasus ini Hasto ingin menyeret-nyeret yang lain-lain lagi gitu loh. Entah siapa gitu. Karena nggak mungkin dia mau sendirian nih. Gue harus tarik semua nih. Gitu. Gue harus tarik semua. Tapi ingat, apapun dia lakukan, tidak akan merubah sedikit pun statusnya dia sebagai tersangka. Baik, ada dua kasus yang berbeda ketika statusnya sebagai tersangka dengan upaya dia membongkar pihak-pihak yang diduga korupsi dengan bukti yang mereka kantongi begitu ya. Justru itu kan menjadi harapan publik ya, bongkar dong, kita mau tahu. Okay. Gitu. Dan saya yakin sekali tidak berani dia tuh. Nggak berani dia bongkar aja. Kenapa menurut Pak Noel Hasto tidak berani membongkar apa yang sudah dia ucapkan ke publik? Karena statusnya tidak akan pernah berubah. Penyidik itu nggak bisa digituin. Penyidik itu penyidik KPK itu nggak bisa ditakut-takutin begitu. Lantas di bargaining ininya dia status TSK-nya dia nggak bakal bisa. Gitu. Semakin dia banyak bongkar semakin bagus. KPK kan nunggu itu. Tapi status tersangkanya tetap tidak akan pernah berubah. Baik, apakah menurut Pak Noel ini Hasto akan berani membongkar itu bukan terhadap statusnya sebagai tersangka yang sudah ditetapkan KPK, tapi terhadap pihak lain, termasuk lingkup pemerintahan? Saya tanya, berapa banyak yang sudah TSK-kan KPK terkait pimpinan partai? Udah banyak kan? Yep. Semua teriak nggak gitu? Saya akan bongkar. Ujungnya dibongkar nggak? Mana? Dari bendahara umum partai, ketua umum partai, sekjen partai, banyak juga ketua umum partai yang lain. Semua teriak tuh gitu. Kami akan bongkar, ujung-ujungnya diam tuh pas sudah dijadiin baju oranye. Saya rasa KPK cepatlah tangkap nih kita biar mau tahu ini apa yang dia maksud video-video itu. Karena jangan sampai publik ini masuk dalam orkestrasinya dia ya. Narasi-narasi yang menurut saya narasi sesat lah. Ini membahayakan publik. Tapi kalau ada itu bagus sekali. Kita tunggu aja, kita tunggu mana gitu. Ingat, apa yang dia lakukan hari ini tuh saya yakin ada karma alam. Saya cuma ingatkan soal kasus Abraham Samad. Jadi publik itu jangan lupa
Setiap perbuatan yang kita lakukan dengan keji, itu pasti ada yang menghukum. Alam itu tidak diam. Baik, saya tahan dulu. Kedua, juga kasus misalnya Oke. Harun Masiku. Harun Masiku apa sih kaitannya dengan Hatta Ali? Lantas Hatta Ali apa sih kaitannya dengan BLBI? Nanti akan kebongkar semua. Ingat apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika dia dipecat ya di publikasi. Pak Jokowi bilang sampaikan apa? Ya nanti lihat kebenaran itu akan terungkap. Kita kan berharap semua ini kan diungkap. Gitu. Kemudian dari sudut pandang saya terkesannya negatif, tidak juga. Kan kita sama-sama menginginkan kasus ini terkuak. Biasanya mentalitas tersangka itu teriak-teriak. Pas sudah pakai baju oranye nginep sehari langsung pendiam. Itu loh. Ya akhirnya kita bilang ya tadi apa yang Ray bilang, omon-omon doang kok. Gertak sambal, ini kan mau bargaining dia. Supaya seakan-akan bom meledak, Republik ini langsung bergeser. Nggak mungkin lah, 1.000.000% saya katakan nggak mungkin. Apapun, mau 10, mau 1.000, 1.000.000 video yang dikumpulkan, nggak akan mempengaruhi posisi dia sebagai tersangka. Gitu loh. Baik, tapi di lingkup pemerintahan Kabinet Merah Putih ini, apakah sudah bersepakat bahwa tidak ada rasa ketakutan ketika Hasto itu membongkar apa yang menjadi ucapannya pasca penetapan sebagai tersangka? Apa yang mau ditakutin, tidak ada apa yang disampaikan Hasto. Yang ada diketawain buat lucu-lucuan. Oh Hasto lagi ini, paranoid. Makanya saya bilang, Hasto ini lebih cocoknya dipanggilnya Bung Parno. Jangan sama-sama dengan Bung Karno yang bicara tentang ideologi bangsa ini. Gitu loh. Makanya kita buat lucu-lucuan, Hasto ini orang lagi baru bangun tidur, tiba-tiba TSK, nggak tidur nih sampai hari ini nih. Baik. Gitu. Ini sebenarnya kita juga masih menunggu apa isi videonya, tapi kita perlu klarifikasi sebelumnya. Gini, saya PD coba Perjuangan. yakinkan, coba gini. Ini banyak kan orang kan selalu ngutip-ngutip berita, ngutip-ngutip potongan-potongan berita. Jangan-jangan, ini saya yakinkan nih, jangan-jangan hasil kutipan-kutipan berita, ini waktu dari berita ini dikait-kaitkanlah ke, misalnya ke siapa, dikaitkan lagi ke sini. Kutipan berita di videoin, gimana caranya logikanya orang korupsi di videoin? Kayak main sandiwara gitu, dia bisa punya video orang korupsi, gila, hebat banget orang korupsi. Orang kalau seandainya itu terjadi lucu di publik ini, korupsi di videoin, keren kan? Makanya sebenarnya orang apa nih paling kutipan-kutipan berita nih gitu. Tapi ada beberapa video mungkin yang sudah diungkap oleh beberapa orang PDI, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, terus kemudian penyalahgunaan wewenang penegak hukum, tutupi keluarga yang dikatakan penguasa, dan video-video lainnya begitu. Gini, ketika ada kejahatan, kemudian tidak dia mengungkapkan, itu bagian kejahatan. Dia saat itu melihat kejahatan, lantas dia biarkan kejahatan itu. Nah, dia bagian dari kejahatan itu. Oke. Kenapa? Anggap Tidak misalnya dari dulu 2 tahun, saja 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. diungkap. Oke. Kok kenapa baru sekarang? Gitu loh. Berarti kalau seandainya dia TSK, ya kejahatan itu berjalan dong dibiarkan. Kan ini makanya saya bilang tadi posisinya, Hasto sedang bargaining terhadap posisi tersangkanya. Nggak ngaruh. Penyidik itu makin banyak diungkap, makin seneng kok. Gitu loh. Bangsa ini juga makin seneng. Makanya ungkap aja betul. Tapi jangan diposisikan apa yang menjadi pernyataan saya ini, pernyataan yang negatif. Tidak, kita bangga. Gitu, bangga banget. Kok perlu kita kasih award Hasto-nya. Kan saya tantang dari kemarin. Bongkar dong, bongkar. Jangan cuma omon-omon. Gitu, jangan nakut-nakutin, mengintimidasi penyidik. Kemudian mau ngebargain. Atau jangan-jangan dia coba menyeret-nyeret orang yang perintah dia juga. Gitu. Saya yakin ya, ini gertak sambal lah. Gitu. Kita tantangin Hasto. Sampai kapan sih dia cuma cuap-cuap orkestrasi begini. Ingat, Abraham Samad juga pernah mendapatkan hal yang dikriminalkan. Kedua, kita tahu lah kasus-kasus ini kan selalu terkait dengan ya misal BLBI, ada yang nyelamatin BLBI. Kemudian Harun Masiku itu kaitannya dengan Hatta Ali apa? Ketahuan semua nanti kita bongkar. Gitu. Sampai orang-orang di PAW. Harun Masiku kan kalau nggak salah suara nomor berapa 5.800 lah. Dia bisa di PAW. Ada kejahatan itu. Makanya kalau dikaitkan dengan dia memperjuangkan keadilan dari mana? Gitu loh. Kan kita punya data semua. Harun Masiku cuma dapat 5.800 sekian. Lantas ada banyak di bawah-bawahnya itu yang suaranya lebih tinggi dari Harun Masiku. Lalu itu yang dibilang keadilan, itu yang diperjuangkan Hasto. Makanya saya bilang Hasto ini Bung Parno, bukan Bung Karno. Baik,
Pak Noel saya tahan dulu. Yang kemudian nanti kita akan bicarakan, mungkin Pak Noel tahu sosok siapa sih Harun Masiku ini, masyarakat juga perlu tahu hal tersebut. Tapi menepis anggapan bahwa kasus ini tersangka Hasto memuat politis apa segala macam, apa tanggapan Anda? Sebelum saya ke Bang Ray nanti, sejauh mana antara nuansa politis dengan penegakan hukum murni? Ya gini, yang pasti apa yang hari ini dialami Hasto ini murni persoalan hukum, penegakan hukum. Kemudian dia kait-kaitkan persoalan politik, itu hak politiknya, dia menyampaikan itu, mengorkestrasinya, nggak masalah. Untung sekarang kan momen politik udah pada lewat semua, pilpres sudah lewat, pileg udah lewat, pilgub dan sebagainya sudah lewat. Ya. Lantas apalagi momen politik udah nggak ada. Dia bicara tentang 3 periode, tidak ada 3 periode hari ini. Ya kan? Secara definitif sudah punya presiden melalui mekanisme pemilu. Lalu apalagi yang dikait-kaitkan dengan politik, udah nggak ada. Kecuali kemarin, saya yakin tuh kalau seandainya kemarin, pasti dia akan bicara, wah ini kriminalisasi ini, soal kaitan politiknya apa? Artinya dia fokus aja pada problem hukumnya, gitu. Agar apa? Dia tidak lari kemana-mana tuh. Kesini, ngaitin ini, ngaitin itu, ya sudahlah. Fokus aja terhadap proses hukumnya. Lalu juga siapa yang beda dengan kalau dulu ya, waktu proses politik benar-benar rakyat akan bergerak kok. Orang ini real. Ini hukum karma politik lah. Masih mendingan saya bilang hukum karma politik. Nanti kalau saya tanya, lantas bagaimana Abraham Samad? Tanya Pak Hasto ditanya Abraham Samad tuh. Pak Hasto ditanyain Hatta Ali tuh. Pak Hasto ditanyain tuh BLBI gitu. Baik. Oke teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa bagaimana penjelasan dari Bung Noel Ebenezer terkait dengan kasus Hasto Kristianto. Ya kalau memang Hasto punya bukti ya silahkan dibeberkan ke publik, silahkan dilaporkan ke pihak berwajib. Biar ya semua berharap gitu. Politisi-politisi yang diwawancarai teman-teman ya oleh media-media, mereka semua dan menteri-menteri Pak Prabowo pun, Pak Jokowi pun sekalipun mengatakan bahwa silahkan dibuka dokumennya, silahkan dilaporkan, silahkan dibuktikan. Ya semua mendukung kalau itu dilaporkan dan dibuktikan. Tapi ya balik lagi, alasan mereka si kawan-kawan ini, nanti buktinya dihilangkan, nanti buktinya. Lah, kalau bukti video kan bisa di copy paste. Kalau bukti dokumen kan bisa difotokopi, digandakan, difoto, di scan, kan bisa gitu. Kan bisa. Dan tadi Bung Noel mengatakan ya, Hasto ini bukan Bung Karno, tapi Bung Parno, teman-teman. Ya, saya juga bingung ya bagaimana pola pikir dan cara berpikir dari Hasto, Koni, dan ketika di podcast Abraham Samad dengan santainya dia ketawa-ketawa, hahaha, Ibu Iriana jangan senang dulu, ini ada bukti dan segala macam. Saya tuh pernah melihat teman-teman ya, satu tangkapan layar atau screenshot yang disebarkan di Twitter perusahaan tambang yang bermain ataupun yang ada di Papua, itu ada nama Ibu Iriana kalau nggak salah. Dan itu sudah diklarifikasi oleh orang perusahaannya langsung kalau itu ya bukan perusahaan Ibu Iriana Jokowi. Dan perusahaan itu sudah beroperasi di Papua sejak tahun 2010 ke bawah. Sejak Pak Jokowi belum menjadi presiden. Ya saya pikir bukti-bukti seperti itu yang dimiliki mereka ini. Bukti-bukti screenshot, bukti-bukti nama perusahaan yang sama mungkin. Bukti-bukti video omon-omon. Ya, bisa kita dengarkan bagaimana penjelasan Bung Noel tadi yang sangat luar biasa tentunya teman-teman ya. Dan semoga bisa mencerahkan kita semua. Ya, semogalah kalau memang Hasto dan Koni punya bukti korupsi dan segala macam silahkan dibuka agar ya para pencuri-pencuri uang negara ini bisa ditangkap dan diproses teman-teman. Apalagi dengan komitmen Pak Prabowo yang memang betul-betul dan sangat luar biasa akan bertarung melawan koruptor. Vonis Harvey Muiz aja Pak Prabowo heran kok bisa serendah itu gitu ya kan. Kok bisa cuma 6 tahun 6 bulan padahal merugikan negara ratusan triliun teman-teman. Dan Pak Prabowo langsung mengatakan banding. Jaksanya banding dan kita tunggu prosesnya nanti teman-teman. Oke mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.